Ada kisah mengenai seorang gadis kecil yang orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Dan kemudian dia harus tinggal dengan bibinya yang selalu marah kepadanya. Namun sebelum orang tuanya dipanggil Tuhan, ia telah dididik orang tuanya di dalam firman. Setiap pagi dia selalu memulai harinya dengan doa dan firman. Gadis kecil ini punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan gadis kecil ini tetap hidup bersuka cita setiap hari. Lalu suatu ketika dia punya keinginan dan dia berdoa supaya di hari Natal dia mendapat hadiah boneka. Tapi ternyata keinginannya itu tidak tercapai. Doanya sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kiriman pos yang datang untuknya justru adalah tongkat untuk orang sakit. Mungkin yang mengirim hadiah untuk anak-anak yang sudah yatim piatu membuat kesalahan saat proses pengiriman. Melihat hal itu, bibinya kemudian berkata kepadanya, "Kali ini kau pasti sedih kan? Karena tidak ada boneka, justru tongkat orang sakit yang menjadi hadiahmu." Namun ternyata gadis kecil ini tetap bersuka cita bahkan bersorak haleluya. Sehingga bibinya menjadi sangat heran dan bertanya, kenapa dia tetap bersuka cita? Padahal dia tidak mendapat boneka yang diinginkannya, justru tongkat. Anak gadis kecil ini menjawab, dia bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dia punya tubuh yang sehat, kakinya tidak lumpuh, dia bisa berjalan baik dan dia tidak perlu memakai tongkat itu. Gadis kecil ini tidak sedih, apalagi depresi. Kita semuanya dapat meneladani anak gadis kecil ini. Walau dia tidak memiliki orang tua, walau bibinya selalu marah kepadanya, walau keinginannya tidak tercapai, dia tidak menjadi depresi. Dia tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Biar di tengah situasi adanya ancaman virus COVID-19 saat ini, tiap pagi kita bangun, kita tetap dapat melihat semua kebaikan Tuhan. Bahkan sebenarnya saat sekarang ini dapat menyadarkan kita, jika selama ini kita tidak banyak bersyukur pada Tuhan, jika selama ini kita anggap biasa saja, kita bebas beraktivitas, bebas pergi kemana saja, lalu setelah adanya ancaman COVID-19 seperti sekarang, di mana banyak rutinitas hidup kita berubah, barulah kita menyadari betapa berharganya semuanya itu. Mari mulai sekarang kita lebih banyak bersyukur. Di sisi lain, ada pula satu cerita tentang seorang pria yang mengalami depresi. Ia begitu tertekan dan sedih karena merasa hidupnya gagal. Ia tidak menyukai kehidupannya yang sekarang dan merasa semua cita-citanya tidak ada yang kesampaian. Lalu pria ini pun menjumpai pendetanya dan mulai mengeluhkan semua hal buruk yang menimpa dirinya sehingga ia depresi. Dengan bijaksana pendeta itu berkata, "Sekarang mari kita ambil sebuah kertas dan cobalah tuliskan hal-hal baik yang kau miliki dalam hidupmu." Pria itu berkata, "Aku tidak memiliki satupun hal baik yang bisa kutulis di kertas itu." Maka pendeta itu menjawabnya, "Aku turut berduka cita mendengar kau telah dipecat dari pekerjaanmu." Pria ini menjadi heran dan membalas, "Aku tidak dipecat. Siapa yang telah memberitahukan hal aneh seperti itu kepada Anda, Pak Pendeta?" Pendeta tersebut tidak menjawab, melainkan mulai menulis poin pertama di kertas tadi yang isinya, "Saya bersyukur punya pekerjaan." Lalu pendeta itu mulai lagi berkata kepadanya, "Saya turut berduka cita mendengar rumahmu telah habis dilalap api." Pria itu menjadi semakin heran dan berkata, "Itu tidak benar sama sekali. Rumahku baik-baik saja." Pendeta ini pun mulai menulis di poin kedua di kertas tadi, "Saya bersyukur memiliki rumah tempat tinggal." Dan pendeta tersebut berkata lagi, "Saya turut berduka cita mendengar istrimu sudah dipanggil Tuhan." Kali ini pria ini menjadi sangat terkejut dan berkata, "Istri saya sehat dan ia sedang berada di rumah saat ini." Tapi ia kemudian mulai menyadari apa yang sedang terjadi, yakni pendetanya telah membuka matanya bahwa sebenarnya ia masih memiliki banyak hal baik dalam hidupnya yang patut disyukuri dibandingkan semua hal buruk yang membuatnya depresi. Maka ia pun berkata, "Berikan kertas itu padaku, aku sudah mengerti sekarang." Pria ini mulai menulis dengan sungguh-sungguh poin demi poin di kertas itu. Dan ketika ia selesai, ia tidak lagi depresi. Tadinya ia datang menjumpai pendetanya dengan sangat tertekan, namun sekarang ia pulang dengan semangat yang baru. Di tengah situasi COVID-19 yang mempengaruhi semuanya kita, di mana kehidupan kita tidak berjalan seperti biasanya, atau tidak seperti yang sudah kita perkirakan dan harapkan atau rencanakan selama ini, maka kekecewaan bisa datang.
kekhawatiran bisa datang, bahkan depresi bisa datang. Ketika depresi mulai menyerang kita, mari kita ingatkan diri kita akan kebaikan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Janganlah lupakan segala kebaikan-Mu." Mari belajar untuk tidak begitu mudah melupakan semua pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Sebaliknya senantiasa mengingat kebaikan-Nya yang tidak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi setiap orang, ada saat-saat di mana depresi menyerang sedemikian hebatnya, sehingga ia dikalahkan oleh depresi tersebut. Namun walaupun demikian, kita tidak perlu tetap tinggal di sana. Kita dapat bangkit dari depresi dan kembali bersemangat dalam hidup kita. Biasanya depresi terjadi karena kekecewaan yang dalam, ataupun karena kita tidak memiliki rasa harga diri, atau mungkin karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih hebat dari kita, atau karena keadaan di sekeliling kita yang mempengaruhi kita, namun di luar kendali kita, seperti ancaman virus COVID-19 yang global saat ini. Apapun penyebabnya, semua dapat ditaklukkan oleh kuasa firman Tuhan. Ingatlah yang terjadi pada Ayub, ketika Ayub mengalami depresi sehingga ia mengutuki hari kelahirannya. Ayub 3 ayat 3. Dan ingatlah yang terjadi pada Elia, ketika ia mengalami depresi sampai ia menyerukan doa yang mengasihani diri sendiri, yakni ingin Tuhan mengambil nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 10. Tapi Ayub dan Elia bebas dari depresi ketika mereka memilih untuk mempercayai firman Tuhan. Bukan karena ada orang lain yang mengunjungi mereka, bukan karena keadaan mereka langsung pulih atau masalah mereka hilang seketika, tapi hanya karena firman Tuhan. Mungkin keadaan yang ideal menurut kita adalah saat kita mengalami depresi, ada pendeta yang mengunjungi kita, ada teman yang mendoakan kita, atau ada mujizat tiba-tiba terjadi menyelesaikan semua masalah kita. Namun keadaan yang ideal menurut kita tersebut tidak selalu terjadi. Karena itu akan membuat kita tidak bertumbuh dewasa secara rohani. Dan kita tidak pernah tahu untuk sepenuhnya beriman kepada Tuhan di tengah gelombang kehidupan. Biar kita perhatikan kisah Ayub dan Elia, di mana sebenarnya keadaan mereka masih sama. Ayub masih sakit, mengalami kehilangan yang besar. Elia masih menghadapi ancaman, tapi depresi sudah meninggalkan mereka. Mereka bangkit dan kembali bersemangat sebelum ada perubahan yang nyata dengan mata badani. Tetapi firman Tuhanlah yang menghidupkan mereka, mengalahkan depresi tersebut. Dan akhirnya mereka benar-benar menang. Kuncinya adalah mereka mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka sendiri yang memilih untuk mempercayai firman Tuhan. Mari kita juga praktekkan hal yang sama dalam hidup kita saat ini. Janganlah kita berharap pada manusia atau menuntut orang lain mengurus kita, menuntut orang lain untuk berubah, atau situasi di sekeliling kita harus instan berubah. Barulah kita merasa kita dapat bebas dari depresi. Tuhan sudah menyediakan kemenangan dan jalan keluar melalui firman-Nya yang tidak berubah. Kiranya mulai saat ini kita semua memilih bahwa tiap-tiap hari kita akan meluangkan waktu untuk merenungkan firman, bahkan memprioritaskan firman Tuhan. Itu berarti kita benar-benar mendekatkan diri pada Tuhan dan kita mempercayai firman Tuhan 100%. Maka ketika depresi datang menyerang, kita memiliki senjata firman Tuhan untuk mengalahkan depresi tersebut dengan kuasa firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Mazmur 43 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ada banyak ayat firman lain seperti dalam Yohanes 16 ayat 33, Roma 12 ayat 2, Filipi 4 ayat 13. Semua firman yang akan mengalahkan setiap serangan depresi. Dengan firman Tuhan yang berkuasa, kita akan beroleh kembali semangat kita dan sukacita kita. Maka pada saat sekarang ini kita angkat hati kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus.
Daripadanya lah pertolongan kita yang sejati. Lalu setelah kita menang dan ditolong Tuhan, mari kita tolong orang lain lagi untuk beroleh kemenangan dan sukacita dari firman Tuhan, sama seperti yang telah kita alami. Amin.